Huriani tuhatta adorakso tapuka pertanyaan wek di bagasa botarion jumolo mahita martangiang di bagasa rohatta be martangiang mahita. Amin. Mewakili sian huriatta paralado suasana inang majelis diakones pasahato tuamu saluhutna. Shalom, selamat memuji Tuhan. Maredde mahita tapukama pertanyaan ngata sian bukwede nomoronom ayat sada tabatulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Marolop-olop tu debata maho, ale sadok tanoon, edeon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasokal do akka babahenamu, binain ni hinatibul ni gogom, ikom marsobatuho akka musum, haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha nasumurung, didok hatamdo, ikom manaon hami jalamate, rapdo Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dot ibana, Tuha sangapon. Sai parrohai mahami, asauduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihapor seaon nature, asa totong makirim dihaheheon, doho dia sangapon sogot, silehonomu tuakka na porsea diho. Amen. Tajahama turpuk sian sada Johannes Bidutolu mamuka maisian ayat 10 sia saat rodi 24. Disima botota pabua sian asitongan hita jala tapapos rohata di jolona. Hamu akka haholongan, molo sodi sol-soli rohatta hita, marhiras ni rohado hita, maradopod debata. Odo patikna, naik porsea hita di goar ni anakna Yesus Kristus, huhut masya holongan, songon naung
tinonahon na itu hita. Ido sahatna, martua do natumangihon hatani debata, jala naupyopsa. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holongi rohani de bata ama. Ima na mandongani hamu saluhutna. Amin. Dihita saluhutna huriani tu hatta. Di acara partangyang hatta dia palobason. Hatani tu hatta nagabi ujahan di parpunguata imana tersurat di Joshua bin Dusada. Dimulai maisian ayat 5 saat roh di ayat 8 jadi marsikat soring mahita majasa. Dangadong manang ise na manahan jongjong di jolum saliling ho mangulu songon pandonganikku di si Musa dong anakku doho dak tagamon pa sombuoku manang tadi konokku ho. Asal pirtodim jalan masih hohot situtu mangaradoti dohot patupahon hobar tu sude patik akan natinonahon ni si Musa na posokki tu ho unang manimbil ho siani tu siamun manang tu habirang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Ima yang gosahatna. Begitu gampangnya memang kita menjadi tawar hati bila kita menghadapi berbagai tantangan yang di luar prediksi manang dugaan kita. Pada zaman dahulu, biasanya tentara-tentara zaman dahulu kalau mau berperang, mereka disertai dengan bunyi-bunyi genderang ataupun bunyi tabuh-tabuh suara-suara yang besar, tabuh gendang, trompet, ataupun juga seruling. Kalau kita menonton ataupun melihat di peristiwa perang sipil Amerika, Civil War ya, pada waktu beberapa ratus tahun yang lalu, ketika tentara maju untuk berperang, maka tentara-tentara tersebut disertai dengan tabuhan gendang dan juga dengan seruling, dan tentara itu maju dengan semangat karena mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan kematian yang akan merenggut nyawa mereka.
Ada pula bendera-bendera yang menyertai tentara-tentara tersebut. Bila bendera itu mundur, maka dimungkinkan spirit ataupun tentara, semangat tentara itu akan menjadi mundur juga. Tetapi bila bendera itu maju sampai melewati batas barisan musuh, maka prajurit-prajurit itu akan tambah semangat, oleh karena rupanya barisan depan dari tentara sudah melewati batas daripada musuh-musuh mereka. Nah, dengan demikian ada spirit ataupun ada semangat yang begitu luar biasa oleh adanya simbol-simbol dari perperangan tersebut, dan mereka berani tidak menjadi tawar hati ataupun menjadi lemah. Demikian juga Joshua sedang menghadapi satu tantangan yang besar dalam mengawali karir daripada kepemimpinannya setelah Musa, pemimpin karismatis itu, meninggal. Dan kita membaca dari teks firman Tuhan ini, ada janji yang diberikan Tuhan kepada Joshua yang akan menyertai mereka di dalam langkah-langkah mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan. Yang pertama kita perhatikan bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai dia sebagai pemimpin baru, maka Joshua membutuhkan satu dasar pegangan ataupun juga satu dasar yang bisa membuat dia sebagai pemimpin baru kuat. Masih ada bayang-bayang Musa yang masih melekat di dalam hati umat Israel. Karena Musa adalah seorang pemimpin karismatis yang luar biasa dan bijaksana, tentu orang Israel masih berpikiran ataupun masih mempunyai satu gambaran, Musa adalah orang yang cocok untuk memimpin kami sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan menunjukkan di dalam firman Tuhan ini bahwa dia mau menyertai Yosua sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Tetapi dengan catatan di sini bahwa Tuhan menginginkan agar Yosua harus taat kepada firman Tuhan atau percaya sebagaimana Musa percaya dan mengikuti perintah Tuhan, demikian pula Yosua harus mengikuti dan mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Dan memang kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 1 sampai pasal 24, maka kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yosua begitu luar biasa. Dia dilindungi oleh Tuhan dan kepemimpinannya berjalan dengan baik, kepemimpinannya secara militer maupun kepemimpinannya dari sisi yang lain. Hal ini terbukti bahwa Tuhan menyertai seluruh perjuangan ataupun peperangan yang harus dipimpin oleh Yosua dengan kekuatan dan keajaiban yang datang daripada Tuhan. Memang Yosua juga mengalami kelemahan di dalam kepemimpinannya. Seperti dalam hal kasus orang-orang Gibeon, Yosua menjadi lemah. Tetapi yang patut kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah bahwa Yosua bersandar sepenuhnya kepada janji Tuhan bahwa dia akan menyertai Yosua. Dia pegang itu terus sampai ia menyelesaikan tugasnya dan seluruh suku-suku Israel mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya juga mengalami penyertaan Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 dan Ibrani 13 ayat 5 sampai ke 6, di situ diterangkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya yang diminta di situ adalah kepercayaan. Sebagaimana Tuhan menyuruh Yosua untuk percaya, demikian pula Tuhan menyuruh orang-orang percaya atau kita untuk mempercayai sabda Tuhan ini. Tuhan mengatakan di dalam Matius 28, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bukan hanya pada hari Minggu ataupun pada hari-hari tertentu, tetapi penyertaan Tuhan dikatakan sampai kepada akhir zaman, sampai ajal kita. Berarti dengan melalui firman Tuhan ini sebetulnya dituntut kepada kita suatu kepercayaan yang teguh pada kata-katanya. Yesus disebut juga sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Dan dia hadir pada waktu 2000 tahun yang lalu untuk menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya yang 12 dan seluruh orang-orang yang mengikut dia. Allah menyertai kita, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mukjizat. Tetapi kemudian kehadiran Kristus tersebut diwujud nyatakan juga dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati orang percaya.
Di dalam hati kita yang percaya ada Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi berdiam di dalam hati kita. Dan bila kita meyakini akan hal itu, berarti sebenarnya Tuhan sudah menyertai kita dalam setiap langkah-langkah pergumulan dan perjuangan kita. Memang tidak dapat kita pungkiri, kadang hati kita ini menjadi gelisah. Kadang hati kita ini menjadi resah, ataupun kita menjadi cemas, ataupun kita menjadi takut. Dan memang begitulah manusia yang utuh 100% masih hidup di dalam dunia ini, yaitu kita merasa tidak mampu, kita merasa sakit hati, kita merasa tidak bisa dan tidak layak oleh karena berbagai macam mungkin masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi sebenarnya kita harus memahami dan mengetahui sebagai orang percaya bahwa Kristus Yesus sebagaimana ia janjikan dan gelarnya atau namanya yang disebut sebagai Immanuel menyertai perjalanan hidup kita. Dan ia selalu memimpin dan membimbing kita walaupun kita harus mengalami susah dan sakit yang begitu memberatkan dan menyusahkan diri kita. Tetapi sebetulnya dari janji-janji tersebut Allah meminta kepada kita agar kita selalu percaya. Tuhan meminta percaya kepada janjinya. Tuhan meminta kita untuk menaruh hidup kita kepada tangan Tuhan dan mempercayai bahwa Dia akan menggembalakan kita melewati hal-hal yang tersulit sekalipun. Dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan inilah kita sebagai gereja Tuhan harus mempercayai sebagaimana Joshua harus melewati sungai Yordan untuk menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan peperangan. Demikian pula sebenarnya hidup kita pun setelah dibaptis dan mengaku iman dan percaya, maka kita pun harus berjuang menghadapi tantangan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, Yerusalem yang baru itu. Dan di dalam perjalanan yang penuh susah dan sesak itulah, disitulah janji Tuhan ada di dalam diri kita diberikan, yaitu aku menyertai engkau senantiasa. Pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita mempercayai janji itu? Ataukah janji itu hanya sekedar yang diucapkan saja tapi tidak mengandung makna? Kita hanya mengamini saja tapi tidak mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Yosua dalam kegalauannya dan juga dalam tawar hatinya, demikianlah dia menaruh hidupnya kepada Tuhan dalam perjalanan kepemimpinannya. Seharusnya kita pun juga berlaku demikian seperti Yosua. Apa yang dikatakan Tuhan dipercayai dengan benar. Yang kedua, Amang Inang, dikatakan dalam firman Tuhan supaya kita memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dijelaskan tentang patik, dohot, buku nipatik. Bagi Tuhan, firman Tuhan yang tertulis mempunyai satu posisi yang penting di dalam hubungan atau di dalam relasi mereka dengan Allah. Bahkan dalam seluruh perjalanan orang Israel, buku patik itu menjadi sentral dalam seluruh kehidupan spiritualitas orang-orang Israel. Perhatian dan sorotan mata hati Yosua harus terus mengarah kepada buku Taurat tersebut, sehingga seluruh gerak dan langkahnya hanya dikuasai oleh patik atau buku Taurat tersebut. Taurat itu dibacakan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi posisi buku Taurat itu sangat penting bagi Joshua dan Israel dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Terlebih dalam sejarah Josia menggerakkan pembaharuan di tengah-tengah kerajaannya bukan berdasarkan pikiran dan logikanya, tetapi berdasarkan buku Torah yang ditemukan di bait suci. Taurat Tuhan ini juga yang dibacakan oleh Ezra pada waktu mereka pulang kembali dari tanah pembuangan. Dan itu membuat banyak orang Israel menyadari bahwa mereka sudah bersalah dan harus kembali kepada jalan yang benar. Alkitab harus menjadi tempat yang penting sebetulnya di dalam gereja kita. Orang-orang Kristen harus menjadikan firman Tuhan atau Alkitab itu sebagai bagian yang penting dalam pertumbuhan imannya. Gereja tertentu, saya ambil contoh gereja Katolik, menjadikan Alkitab sebagai tidak menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber, tetapi dia menambahkan tradisi gereja sebagai penyataan Allah juga. Jadi dalam gereja tetangga kita ada Alkitab dan ada tradisi
yang menjadi sumber penyataan Allah. Tetapi ada gereja lain juga yang menjadikan mimpi, penglihatan, bahasa roh, suara roh ataupun pengalaman para pendetanya sebagai wewenang otoritas yang berlaku di dalam gerejanya. Alkitab bukanlah satu-satunya sumber penyataan Allah, tapi masih ada lagi penglihatan dan mimpi dari para pendeta karismatis tersebut. Nah, kita juga seringkali menjadikan filsafat dan tradisi budaya kita lebih berwenang daripada Alkitab. Adat budaya kita lebih berkuasa dari firman Tuhan. Kadang gereja juga hanya formalitas rutin di dalam ibadahnya menggunakan Alkitab, menyampaikan khotbah-khotbah berdasarkan Alkitab. Tetapi pada prinsipnya yang paling penting dalam tengah-tengah seringkali perkumpulan gereja kita adalah kumpul-kumpul ataupun sekedar latihan kur ataupun membentuk biro travel perjalanan untuk perjalanan kur tersebut. Apakah dia mau ke kota lain atau pulang ke Bonapasugit dan sebagainya. Karena bagi mereka yang penting adalah kumpul dan perjalanan travel, bukan pertumbuhan iman yang berdasarkan kitab suci Alkitab kita. Sehingga dengan demikian seringkali hal ini menjadi suatu hal yang membuat iman tidak bertumbuh. Kadang ketika gereja berbicara pembangunan atau mungkin juga lahan-lahan tertentu, maka seringkali umat Tuhan bersungut-sungut, gereja Tuhan bersungut-sungut karena gereja hanya berbicara mengenai uang dan biaya saja. Biayanya sampai miliaran. Itu pernah saya dengar waktu saya di Siantar terlebih dahulu. Gereja kami membangun untuk membuat lahan parkir pada waktu saya di Siantar. Dan banyak beberapa anggota jemaat juga yang bersungut-sungut karena harga lahan parkirnya bisa sampai 1 M lebih. Karena bersungut-sungut. Mengapa gereja bersungut-sungut? Mungkin karena Alkitab atau firman Tuhan bukan lagi menjadi sentral dalam pembicaraan ataupun dalam pertumbuhan imannya. Rick Warren dalam bukunya yang cukup terkenal itu mengatakan bahwa fungsi daripada hamba Tuhan itu adalah memberitakan Injil, tetapi nanti setelah pemberitaan Injil itu terlaksana dan iman gereja sudah bertumbuh, maka gereja itu sendirilah yang akan membangun bangunannya. Gereja itu sendirilah yang membangun bangunannya oleh karena firman Tuhan Alkitab itu sudah menjadi titik pusat sentral di dalam gereja. Jadi dengan demikian peran Alkitab itu sebagaimana yang Tuhan katakan dalam Yosua pasal 1 harus menjadi titik sentral kehidupan spiritual orang-orang Kristen. Orang Kristen harus membaca kitab suci Alkitab kita setiap hari agar hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, agar hidupnya selalu diinspirasi oleh firman Tuhan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Martin Luther dengan sola scriptura. Yang berwenang di dalam gereja adalah kitab suci atau Alkitab, bukan kata-kata manusia. Jadi dengan demikian gereja atau kita orang Kristen atau setiap orang percaya yang datang ke gereja ataupun yang di rumahnya harus sepatutnya memperhatikan, merenungkan, membicarakan kitab suci. Jadi dia datang ke gereja bukan untuk menggosip ataupun untuk berkata-kata di dalam kunjungan atau dalam ibadahnya. Nah sekarang saya mau bertanya, bagaimana dengan kita? Adakah Alkitab itu dibaca di rumah kita? Ataukah Alkitab itu hanya sebagai ruang penghias ruang kerja kita? Alkitab hanya sebagai penghias di dalam ruang kerja ataupun di dalam di rak buku kita? Atau mungkin Alkitab tersimpan di laci meja di mobil kita, atau mungkin juga diselipkan dan entah tidak tahu di mana diletakkan. Apalagi kalau sudah mau Natal maka dibagikan liturgi dan pusinglah sang ayah atau sang ibu mencari Alkitabnya di mana karena sudah tercecer Alkitabnya. Yang ada adalah buku nomor atau angka togel yang ada di mejanya. Dan itulah yang terjadi. Kalau membahas nomor itu nomor 1, membahas kitab suci nanti saja amang pendeta dan sebagainya. Jadikan Alkitab sebagai pusat utama dalam hidup kita, bukan di rak-rak buku dan meja-meja kita menjadi penghias dalam rumah kita, tetapi menjadi satu tempat untuk keluarga bertemu dengan Allah. Yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang akan dihadapi oleh Yosua dalam menaklukkan tanah Kanaan. Kemungkinan menjadi salah langkah itu ada. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Yosua salah dalam hal orang-orang
Gibeon. Allah ingatkan agar Yosua bertindak berhati-hati dalam memimpin Israel. Tentu supaya bertindak hati-hati, Tuhan mengatakan firman Tuhan harus menjadi bahan pemikiran dan perenungan dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, unang meret bukuni patikon sian pamanganmu. Artinya Tuhan mau menjelaskan kepada Yosua, maksudnya adalah jangan sampai terhapus firman Tuhan dari ucapanmu. Jangan sampai meninggalkan lidahmu firman Tuhan itu. Jangan sampai berhenti firman Tuhan diucapkan. Jangan sampai ada pengucapan yang lain daripada firman Tuhan. Itu maksudnya kata dari ayat yang ke-8 tadi. Unang meret bukuni patikon sian pamanganmu. Berarti dengan demikian seluruh ucapan-ucapan Yosua bukan, istilahnya tidak ada selain daripada perkataan Tuhan. Selain itu Tuhan mengatakan renungkanlah, saya pikir-pikiri mak, kata firman Tuhan. Artinya adalah perenungan firman Tuhan menjadi faktor penting agar perjalanan kehidupan dapat tepat dan benar. Dalam bahasa Ibraninya kata memikir-mikiri adalah hagah. Hagah itu artinya membaca dalam hati atau bicara kepada diri sendiri, dan sementara ia berpikir, dia tetap berbicara tentang firman Tuhan di dalam hatinya. Hal ini meliputi memikirkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupannya. Jadi maksudnya ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita mulai berbicara dalam hati kita. Apakah saya melaksanakan perenungan ini? Begitulah komunikasi kita dengan Tuhan. Apakah saya sudah memikirkan firman Tuhan? Apakah saya sudah mengucapkan firman Tuhan? Kalau seandainya saya pikirkan, inilah adanya, inilah keadaannya. Begitulah cara merenungkan cara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk Yosua. Kenapa demikian? Karena dengan memikirkan dan mengucapkan firman Tuhan di dalam hatinya, maka firman Tuhan itu masuk ke dalam batinnya, menguasai relung hatinya, menguasai konsep berpikirnya, maka mindset dan frame dari berpikirnya berubah. Persoalannya seringkali kita banyak membaca tapi tidak tinggal firman Tuhan itu dalam hatinya. Karena apa? Tidak pernah dia berkata-kata tentang firman Tuhan dalam dirinya. Dia tidak pernah mengucapkan dengan kata-katanya dan membacanya dalam hatinya dan merenungkannya, memikirkannya, bagaimana menerapkannya sehingga firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada impact parbue daripada membaca atau merenungkan firman Tuhan. Jadi faktor ini sangat penting agar seluruh gerak, langkah, dan pelayanan dan kepemimpinan, strategi maupun relasi, sikap, perbuatan, dan perkataan semuanya didasarkan pada firman Tuhan. Karena dia memikirkannya, dia membacanya, dia mengucapkannya dalam hati, kemudian dia memikirkan bagaimana menerapkannya, dan dia melakukan meditasi atau kontemplasi di dalam dirinya untuk bagaimana menerapkannya dalam konteks hidupnya. Dengan hidup dalam perenungan pada firman Tuhan, maka seluruh perjalanannya pasti akan dibimbing oleh Roh Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hasil daripada pekerjaan Allah, yaitu dalam Roh, maka Roh itulah yang akan membantu dia melaksanakan firman Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya gerak dan langkah kita menjadi berhasil dalam seluruh kehidupan kita, karena semuanya ada di dalam pagar dan koridor firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah direnungkan, disimpannya, dan dihayatinya. Firman Tuhan inilah yang membuat kita berhasil dan beruntung. Sekarang saya mau bertanya, adakah kita merenungkan itu setiap hari? Adakah kita memperkatakan firman itu setiap hari? Ataukah mungkin kita sudah jenuh ya dengan firman Tuhan, padahal Tuhan ingin berbicara dan berkata-kata, tetapi kita tidak mau mendengar kata-katanya dan tidak mau memikirkan kata-katanya. Mungkin kita banyak berkata-kata kepada Tuhan, banyak permohonan, banyak permintaan, tapi kita membatasi Tuhan berkata-kata kepada kita, sehingga perubahan demi perubahan mindset atau frame berpikir kita tidak berubah. Sudah sekian puluh tahun dibaptis dan jadi Kristen, tapi tidak ada perubahan karena firman Tuhan tidak berkata-kata di dalam hati dan pikirannya, sehingga frame mindset ataupun segala jenisnya paradigmanya tidak pernah berubah.
Dan inilah yang banyak terjadi di dalam gereja-gereja Protestan, sehingga akhirnya kita menjadi gereja yang kering dan ditinggalkan karena mindsetnya tidak berubah. 150 tahun sampai sekarang masih begitu saja dan tidak ada perubahan karena mindsetnya masih tetap yang lama. Jadi dengan demikian dalam menyambut Minggu Jubilate, firman Tuhan di pertanyaan kita malam ini, pertama mari kita percaya pada penyertaan Tuhan, bahwa Ia menyertai kita. Kita mempercayai firman Tuhan ini. Jangan menjadi takut. Apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu ataupun takut. Di dalam masa tua kita, masa-masa yang mungkin sudah kita lewati dengan berbagai macam kesulitan ataupun dengan tangisan. Tetapi firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Bahkan dalam Ibrani 13, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lantas sekarang bagaimana? Apakah kita mempercayai itu? Supaya kita mengalami perubahan demi perubahan, maka percayalah pada firman Tuhan itu. Yang kedua, marilah kita jadikan, sebagaimana Luther pernah mengatakan sola scriptura, marilah kita menjadikan Alkitab kita, firman Tuhan itu, sebagai wewenang dan sentral yang paling utama dalam hidup kita. Alkitab jangan menjadi hiasan begitu saja, tetapi menjadi suatu sentral utama dalam keluarga, memperkatakannya dalam kehidupan kita. Tuhan tadi mengatakan, hukum itu, buku patik itu diucapkan oleh Tuhan karena di dalamnya ada perkataan Tuhan. Berarti kalau di dalamnya ada perkataan Tuhan, Tuhan mau berkata-kata kepada kita, dan itu sudah ada di dalam Alkitab ini, Bible ini. Sehingga kalau kita membacanya, disitulah Tuhan mau menyapa kita. Yang ketiga, mari kita renungkan, kita katakan firman Tuhan dalam hati hidup kita, supaya kita dituntun. Kita memperkatakan firman Tuhan dalam batin kita, supaya firman itu meresap ke dalam batin, mengubah mindset kita, paradigma kita, dan kita menjadi baru. Jadi pembaharuan itu bukan terjadi dengan nyanyian-nyanyian begitu saja, tetapi pembaharuan itu oleh karena firman itu berkata-kata di dalam hati pikiran kita, dan ada satu perubahan. Setelah firman berkata, kita berbuat dalam firman, perubahan itu pun terjadi. Dan itulah yang menuntun kita melewati banyak masalah dan pergumulan. Dan Tuhan menjaminnya, siapa yang hidup dalam firman Tuhan itu, dia akan berhasil dan beruntung. Artinya bukan berarti tidak ada masalah, tapi dimampukan karena Yosua bisa menyelesaikan tantangannya itu karena kuasa firman itu. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada sakit, bukan berarti tidak ada kesusahan, tetapi kita dimampukan melewati peperangan itu dan di dalamnya ada firman Tuhan. Jadi beginilah yang patutnya kita lakukan dan kita pun hidup di dalam berkat-berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini, agar kiranya Engkau mendorong kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Engkau menyuruh kami untuk percaya, maka tolonglah kami agar kami percaya. Dan juga Engkau menyuruh kami untuk merenungkan firman-Mu, tolonglah kami untuk hidup selalu di dalam firman-Mu dan memikirkan firman-Mu, agar kami berhasil, agar kami beruntung di dalam seluruh langkah perjalanan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan.
martang yang mahita. Di bagasan las niroha dohot marulupulup tot dinami madok mauliate tuho ale debata Jehovah ala dilihokodo pedihami hahipason hosa hanguluan dohot tiki marsaur di bagas coromon ima di partangyangan siganuk minggu lumobi Tuhan ditikion nani hasuhuton ni wiwalu las dorohanami Tuhan di lehokodo pedihami parhalado khususna nadong di ualu lau marhubas ditikion asini rohamdoi salem pasada ma Tuhan aka parohaon nami dohot pakobesion nami asa saluhutna memuji pasangapok warmi jalahoma namar mulia di ngulu nami nunga hutangi ho kami hatam naung pinasahat ni naposomi sai totong mabai kami marsi hohot dihatami asa songon si Joshua namangoloi parsurumi namangaroduti patimi pargugui mahami aria dohok borngin laho makanguluhon hatam dohot patimi di ngulu nami manang ahape Tuhan nahu alami hami diakatiki diobason lumubi Tuhan diragam niakahamaolon di situasi pandemik nuengon alai balga doa sini roham margugu dohami debeko Tuhan aka naposom doa karuas ni huriam lau mamulus saluhut nai atong sahadihoma nang aka parnguluan nami hutang yako kami nang tuho ali debata Jehovah aka ruas ni huriam HKBP Badung Timur natongon waeng marsahit manang di bagas nabe songoni nang di rumah sakit na sohuguari hami ganuk marsada-sada sahat di homa nasida homa na mangalehon hahipason jala pasiko ma nang hahipason nasida asa margugu Tuhan jala sumuang dihilala totong hutang yako kami nang tuho aka paditanami pangula nagu tiki do aka parhaladu di parsadaan nami nuaingo Tuhan sai pasada hami di bagasa tot di parbediai asa sahata saulua kami mangoloi parsuruami songon nang titopopon ni program ni hurianami laho pature-turehon aka na adong di huriamon jala totong hutang yako kami nang tuho ali Tuhan pamareta nami sian na tingkat RT saat rodi presiden totong mahu ali Tuhan na manggonggomi asa sudi mardala doho dinggan jala takas doho boto hami dia katiting naung salpui di paingot huriam dohami asa pasahaton aka pelian nami di naung torop Tuhan sia tonga-tonga ni huriam Tuhan aka ruas di bagasan parsahiton jala marpardomuet dei Tuhan lautu diakoni sosial sayukap ma rohani aka ruas ni huriam pasahato pelian na tu bagas coromi asa totong boy saluhu namardalan gabe totong di bagasan las ni roha hami mangurupi akadongan nami na patut siurupan ali Tuhan debata Jehovah dang lupa hami manangyakon pandemi na masa nuaingon akan na masa di tonga-tonga ni Portibion siapa motoamu di saluhu nai dang adong Tuhan gugunami dang adong parbinotuan nami alani pasahatami tuho akatim medis songo dalammu parhitiamu Tuhan na lagi mangulaon akapaksin ditikion Tuhan sadadala doi Tuhan ula-ulam di tonga-tonga ni Portibion say pasu-pasu may saluhu na asabuhi Tuhan disalpuhon Portibion saluhu na pandemikon jala totong ubalga doa sini roham sian aka pamikirion nami totong hutangnya ko kami tuho
akaruas ni huriam na suboi Tuhan rap dohotami di tonga-tonga ni bagas coromon madohoti partangyangan manang na di dia penasida di botohodoi totong mapasu-pasu na kami pe na madohoti partangyangan di bornginon sai urupi mahami maka nguluhon hatami asa marparbue Tuhan di tonga-tonga ni parnguluan nami. Jala hutangnya ko kami di obason dongan nami na marugamu muslim na tongon mangulahon parpuasaon nesida. Sai homa totong na mga leodame asa dihanguluhon nesida parpuasonna. Ali Tuhan Jehovah naing marujung ma partangyangan nami di bornginon di naing mula be mahamian no tubagas nami be totong majuluani pardalanan nami ramoti hami salu na asa di bagasan hahipason atong sa dihomali Tuhan ngudu nami di bornginon rodi saliling nililing na gudang dua kadusa ng pangalosyon nami mara do poko nang tua kadongan nami jolma sesa masaluhut nai jalo matangyang nami marhite-hite Jesus Kristus. Amin. Tatangya koma piliata martangyang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohut nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajawan mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohon di tangyang hatopathai. Alea manami na di banua gijang. O maharajaunmu. Saya saut malu memuroham. Muluan siap. Saya sama dosa nami songon panisana. Dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Pangujung. Oh biasa ngakon saya didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holongi rohani debata ama. Dohot parsauran itu di perbedia mahamu saluhutna. Amin.